Insan TV, tayangan dan saluran nasihat untuk semua insan. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Pemirsa Insan TV, pendengar radio Telaga Dakwah, pendengar radio Dai dan radio Tazkiyah, serta saudara-saudaraku semua kaum muslimin dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, kasih sayang dan taufiknya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semua untuk senantiasa berbakti dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita akan mengupas sebuah permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang berkaitan dengan apa yang akan kita bicarakan pada siang yang berbahagia ini, tidak ada salahnya kalau kita mengingat kembali bahwa pernikahan adalah sebuah syariat yang sangat agung, syariat yang sangat besar, yang telah dijelaskan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernikahan sebuah akad yang dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan seorang laki-laki untuk seorang wanita, seorang wanita untuk seorang laki-laki. Seorang wanita yang tadinya tidak memiliki hubungan apapun dengan seorang laki-laki, seorang laki-laki yang tadinya tidak memiliki hubungan apapun dengan seorang wanita, seorang wanita yang tadinya tidak boleh bersalaman dengan seorang laki-laki, seorang wanita yang tadinya tidak boleh berdua-duaan, bermesraan dengan seorang laki-laki, maka hukum-hukum itu berikutnya akan berubah total ketika wanita ini menikah dengan laki-laki tersebut. Tadinya mereka tidak boleh bersalaman, setelah pernikahan mereka boleh bersalaman. Tadinya mereka tidak boleh berdua-duaan, bermesraan, setelah pernikahan laki-laki dan wanita ini boleh untuk berduaan dan bermesraan. Pernikahan adalah sebuah hal besar yang dengannya terjadi banyak kebaikan, dengannya banyak sekali maslahat kebaikan yang bisa didapatkan oleh masing-masing individu. Seorang laki-laki bisa memberikan kasih sayangnya kepada seorang wanita, seorang wanita bisa mendapatkan kasih sayang dari seorang laki-laki. Tentu hal ini semua bisa terjadi ketika laki-laki dan wanita itu telah melaksanakan ikatan pernikahan. Agar pernikahan yang sudah terjadi antara seorang laki-laki ini dan dengan seorang wanita bisa berjalan dengan maksimal, maka kita perlu memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus diperhatikan oleh seorang suami dan seorang istri. Pada kesempatan siang ini, kita akan mengupas tentang kewajiban-kewajiban seorang suami yang harus diberikan kepada istrinya. Yang mana kewajiban suami ini merupakan hak yang harus diterima oleh seorang istri. Suami melakukan sesuatu, suami memberikan sesuatu, dan sesuatu itu harus bisa diterima baik oleh sang istri. Di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya, yang pertama adalah kewajiban seorang suami untuk memperlakukan istri dengan cara yang paling baik. Ini telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa
ayat ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Dan bergaulah kalian semua dan berinteraksilah kalian semua hunna dengan istri-istri kalian bil ma'rufi dengan cara yang baik. Ketika seorang suami ingin bertutur kata, mengajak istrinya berbicara, hendaknya dia berusaha berbicara dengan pembicaraan yang paling baik. Pembicaraan yang paling baik adalah pembicaraan yang isinya adalah sesuatu yang baik. Suami berbicara dengan pembicaraan yang baik. Isi pembicaraannya adalah sesuatu yang baik. Kemudian sesuatu yang baik ini disampaikan dengan cara yang baik. Dan yang ketiga, hendaknya sesuatu yang baik ini yang disampaikan dengan cara yang baik ini juga disampaikan di momen yang baik, momen yang tepat. Sehingga ketika seorang suami berbicara kepada istrinya dengan pembicaraan yang baik, tahu bagaimana dia menyampaikan hal yang baik ini kepada istrinya, kapan dia menyampaikan ini kepada istrinya, senantiasa dia perhatikan 3 hal ini, maka apa yang disampaikan, apa yang dibicarakan oleh suami ini akan bisa terasa enak, akan bisa terasa sejuk untuk didengar oleh seorang istri. Begitu juga ketika seorang suami melakukan sebuah tindakan, maka hendaknya tindakan itu adalah tindakan yang baik, dilakukan dengan cara yang baik, dan memperhatikan tindakan ini apakah tepat untuk dilakukan pada saat itu atau tidak. Sehingga di sini perlu bagi seorang suami ketika dia berinteraksi dengan istrinya untuk benar-benar berpikir matang, memikirkan apa yang akan dia ucapkan dan apa yang akan dia lakukan kepada istrinya. Karena perintah untuk berbuat baik ini adalah perintah yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dia berusaha untuk bertutur kata dengan perkataan yang baik. Dia berusaha untuk berlaku dengan perlakuan yang baik. Bahkan tutur kata dan perlakuan yang baik dari seorang suami ini dia berikan kepada istrinya pada saat istrinya sedang melakukan hal-hal yang negatif sekalipun. Ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 34. Ada kalanya seorang istri itu tidak nurut kepada suaminya. Ada kalanya seorang istri itu tidak taat kepada suaminya. Ketika suami mendapati sang istri yang dia cintai ini tidak taat dan tidak turut kepadanya, ternyata di sana sudah ada petunjuk bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya yang tidak taat dan tidak nurut kepada sang suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallati takhafuna nusyuzahun wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita dan istri-istri yang kalian semua khawatirkan melakukan nusyuz. Nusyuz adalah sebuah keadaan di mana sang istri tidak taat, tidak nurut kepada suami. Ini menyangkut beberapa hal. Seorang istri dianggap tidak taat kepada suaminya. Contohnya ketika istri tidak mau melaksanakan perintah suami dalam hal-hal yang masuk dalam kategori perintah Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika sang suami memerintahkan istrinya untuk sholat, tetapi ternyata istrinya ini tidak mau memperhatikan sholat dengan baik, maka dalam kondisi ini sang istri bisa dikatakan sedang melakukan an-nuzuz, tidak taat kepada suaminya. Atau ketika suaminya mencegah istrinya dari sesuatu yang negatif. Contohnya, sang istri diperintahkan suami untuk menggunakan jilbab. Atau sang istri diperintahkan suami untuk tidak melakukan hal negatif lainnya. Contohnya, tidak keluar rumah dengan membuka kepala, membuka kakinya, tidak menggunakan jilbab. Maka kemudian sang suami melarang istri dari hal tersebut, tetapi istrinya menolak. Dia memaksakan diri keluar dari rumah dengan tidak menggunakan jilbab. Ini juga
masuk kategori istri yang tidak taat kepada suami, atau bahkan dalam hal-hal mubah sekalipun. Contohnya sang suami, mohon maaf, dalam kondisi capek, dia meminta istrinya untuk membuatkan minuman tertentu atau membuatkan makanan tertentu. Tetapi kemudian ternyata sang istri tidak mau melaksanakan perintah tersebut. Ini juga masuk dalam kategori sang istri tidak taat kepada suami. Meskipun untuk kategori yang ketiga ini dalam sesuatu yang mubah, seorang suami tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang. Mentang-mentang dia memiliki hak untuk dituruti perintahnya, kemudian dia memerintahkan istrinya dengan sesuatu yang sangat memberatkan istrinya. Maka di sini suami harus bisa memilah dan memilih mana perintah-perintah yang bisa dilakukan oleh istri dan mana perintah-perintah yang bisa memberatkan istri. Kalau kemudian seorang suami mendapatkan istri tidak mau taat, tidak mau mendengar perintah-perintahnya, maka hal pertama yang bisa dilakukan oleh seorang suami adalah fa'iduhunna. Suami, kalau engkau mendapati istrimu dalam kondisi tidak taat, hal pertama yang bisa kamu lakukan adalah fa'iduhunna. Maka nasihatilah istrimu. Dinasihati dengan cara yang paling baik. An yakuna amruka bil ma'rufi bima'ruf. Karena kaidahnya kalau kita ingin mengajak seseorang berbuat baik, maka harus dengan cara yang baik. Maka istrinya diberikan nasihat dengan perkataan yang halus, perkataan yang lembut, perkataan yang kira-kira bisa menyejukkan hati sang istri. Sang suami memiliki niat yang sangat besar untuk mengingatkan istrinya, sehingga kemudian yang dia ekspresikan adalah rasa cinta, rasa kasih. Ketika istrinya masih kurang perhatian dengan sholat subuh yang harusnya dilaksanakan jam 4:30, dia laksanakan jam 5. Sholat isya yang seharusnya dilaksanakan jam 7, dia laksanakan jam 11 malam. Atau sholat asar yang harusnya dilaksanakan jam 3, tapi dia laksanakan jam 5:04. Ini adalah hal-hal negatif yang tidak boleh terjadi. Kalau suami mendapati istrinya seperti itu, maka diingatkan dengan cara yang baik, perkataan yang baik. Itu adalah cara pertama yang bisa dilakukan oleh seorang suami ketika mendapati istrinya sedang melakukan hal-hal yang masuk dalam kategori ketidaktaatan. Diberikan nasihat. Yang kedua, kalau sudah dinasihati dengan cara yang baik tetapi dia tetap tidak mau menurut, maka cara yang kedua adalah wahjuruhunna fil madaji'. Ditinggalkan, tidak ditemani saat dia tidur. Dibiarkan tidur sendirian di kamarnya atau di ranjangnya. Sehingga kemudian sang istri akan berpikir, kenapa suamiku ini membiarkanku tidur sendirian? Ada apa ini? Salah apa yang sudah saya lakukan? Sehingga kemudian hal ini bisa mendorong istri untuk kembali. Kira-kira kesalahan saya ini apa? Kira-kira hal negatif yang sudah saya lakukan ini apa? Dengan begitu, sang istri akan berusaha memperbaiki dirinya. Tapi kalau kemudian nasihat yang baik sudah kita berikan, sudah kita biarkan dia tidur sendirian di kamarnya, di ranjangnya, tetapi kok tetap dia masih melakukan hal yang negatif, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wadribuhunna, maka kemudian pukullah. Di sini suami boleh memukul istrinya. Dinasihati tidak mau mendengar. Dibiarkan tidur sendirian tidak juga mau berubah. Maka jalan yang terakhir adalah dengan memukul. Mukul di sini kemudian jangan diartikan memukul dengan hawa nafsu, memukul dengan kekuatan dan tenaga yang besar, tidak. Islam membolehkan seorang ayah memukul anaknya dalam hal-hal tertentu. Dan Islam juga membolehkan seorang suami memukul istrinya. Tetapi para ulama menjelaskan bahwa syaratnya yang pertama, pukulan itu adalah pukulan yang tidak menimbulkan dan meninggalkan luka sama sekali. Sehingga kalau pukulan itu meninggalkan luka atau menimbulkan luka, maka dilarang. Kemudian mencari bagian-bagian tubuh yang kalau dipukul itu tidak terasa sakit. Contohnya di lengan, contohnya di paha. Dan
Suami yang mau mukul istrinya tidak boleh pakai ancang-ancang. Kalau dia mau mukul tidak boleh ngangkat tangannya, tetapi hanya sedikit saja. Tidak boleh pakai ancang-ancang. Nanti kalau pakai ancang-ancang dia akan mengeluarkan kekuatan dengan sangat besar dan efeknya akan negatif. Kemudian kalau dia ingin memukul 2 kali, maka tidak boleh memukul di bagian tubuh yang sama. Kalau yang pertama katakanlah memukul di lengan kanan, tetapi kok istrinya masih kelihatan tidak berubah, maka kalau ingin mukul lagi di bagian lengan yang lain. Intinya adalah pukulan yang tidak meninggalkan atau menimbulkan luka sama sekali. Dan yang paling utama, Islam membolehkan suami memukul istrinya dalam kondisi tertentu, yaitu ketika sang istri melakukan hal-hal negatif, dinasihati sudah tidak mau mendengar, dibiarkan tidur sendirian juga tidak mau berubah. Syarat yang paling penting adalah, yang harus kita perhatikan, hendaknya suami ini memukul dengan niat untuk memperbaiki keadaan istri. Ya Allah, saya sudah menasihatinya. Ya Allah, saya sudah membiarkannya tidur sendirian, kok dia tidak mau berubah. Maka saya terpaksa memukulnya. Saya tidak punya niat negatif sekalipun. Sehingga nanti pukulannya tidak dengan hawa nafsu. Kalau kemudian dia diingatkan dengan 3 cara ini mau berubah, fa'in ata'nakum, kalau dengan beberapa cara itu kemudian dia berubah, fala tabghu alaihin nasabila, maka kemudian jangan kemudian sang suami mencari hal-hal yang bisa menyusahkan istrinya itu. Kalau dia sudah dinasihati berubah, ya sudah, alhamdulillah. Kalau dia dibiarkan tidur sendirian sudah berubah, yang tadinya sholatnya malas, kemudian setelah dibiarkan tidur sendirian dia menjadi sadar dan ingat dan kemudian rajin sholat, maka dibiarkan. Jangan dicari kesalahan-kesalahan dia yang lain. Fa'in ata'nakum falatabhu alaihin nasabila innallaha kana aliyan kabira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi lagi Maha besar. Ini hal pertama yang harus diperhatikan oleh seorang suami, berusaha berbuat baik kepada istrinya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan dalam hadisnya yang sahih bagaimana seorang suami ini berbuat baik kepada istrinya. Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, bentuk kebaikan seorang suami kepada istrinya bisa dicerminkan dengan ida antut'imaha ida ta'imta. Contoh berbuat baik seorang suami kepada istrinya adalah ketika engkau, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada suami, antut'imaha ida ta'imta. Kalau engkau makan, hendaknya istrimu juga diberi makan. Jangan kemudian kita makan dengan makanan yang enak, kita lupa istri kita di rumah ini sudah makan atau belum. Kita makan dengan makanan yang enak, kita lupa istri kita di rumah ini makannya makan apa. Kita tidak perhatikan. Yang penting saya sudah kenyang dengan makanan yang enak. Saya di kantor dengan teman-teman kantor makan makanan yang enak, istriku di rumah nggak tahu makan apa. Jangan sampai terjadi. Karena istri ini adalah tanggung jawab sang suami. Yang kedua, wa antaksauha idak tasaita. Kalau engkau membeli pakaian, menggunakan pakaian, maka engkau juga harus membelikan pakaian kepada istrimu. Engkau seorang suami menggunakan pakaian yang bagus, maka dia harus memikirkan istrinya. Juga harus diberi pakaian yang bagus. Wala tadribil wajha. Ini berkaitan dengan cara yang ketiga tadi. Kalaupun harus memukul, maka diharamkan, tidak dibolehkan sama sekali seorang suami untuk memukul wajahnya istri. Wala tuqabbih, dan tidak dibolehkan sama sekali seorang suami untuk menjelek-jelekan istrinya. Wala tahjur illa fil bait. Dan kalaupun harus membiarkan istri karena istrinya ini tidak mau nurut, maka jangan sampai istrinya itu dibiarkan keluar ke rumah, apalagi pulang ke rumah orang tuanya. Terkadang kan dalam rumah tangga ini terjadi perselisihan, cekcok, tidak adanya kesepakatan antara suami dan istri dalam beberapa hal yang kemudian ini berimbas pada pertengkaran. Dan dalam rumah tangga ini biasa terjadi. Kalaupun itu terjadi, maka sang suami berusaha untuk melakukan hal-hal positif yang intinya jangan sampai sang istri ini pulang ke rumah orang tuanya. Kalaupun tidak mau mengajak istrinya untuk berbicara, maka cukup masalah ini diselesaikan di
dalam rumah saja. Jangan sampai kemudian masalah ini dibawa sampai keluar. Karena memang terkadang hal ini terjadi. Satu emosi, suami emosi, istrinya suami, kemudian cekcok, kemudian tidak boleh bicara. Ini ya biasa terjadi. Dulu ada juga istri Rasulullah SAW yang marah kepada beliau sampai tidak berbicara kepada beliau selama 1 hari 1 malam. Kan batasannya 3 hari 3 malam. Seperti dalam hadis yang dijelaskan Rasulullah SAW, la yahillu li rajulin an yahjuru akhahu fawqa salasi layali. Tidak diperbolehkan seorang laki-laki menghajar, tidak ngajak bicara saudaranya, masuk di sini adalah istri, lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani faya'ridu hada an hada wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. Apalagi kemudian Rasulullah SAW, agama Islam menjadikan apa yang diberikan suami kepada istrinya, perlakuan yang diberikan suami kepada istrinya ini sebagai indikasi baiknya akhlak sang suami. Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Kemudian beliau alaihi salatu wasallam melanjutkan, wa khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Dan itu dulu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah sosok suami yang paling baik kepada istri beliau. Saat beliau marah, beliau tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang keji, kata-kata yang kotor. Apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan fisik, tidak pernah beliau lakukan sama sekali. Aisyah menceritakan bahwa Rasulullah SAW kalau sedang marah, maka kemarahan beliau ini nampak dari muka beliau. Muka beliau langsung memerah. Ini kemarahan yang ditunjukkan Rasulullah SAW. Tidak pernah mengumpat, tidak pernah memukul, dan yang lain sebagainya. Bahkan dalam beberapa kondisi tertentu Rasulullah tahu bagaimana cara menyenangkan istri beliau. Mengajak Aisyah untuk lomba berlari. Saat Aisyah masih kecil, diajak berlari. Maka kemudian saat itu yang menang ternyata adalah Aisyah. Kemudian perlombaan itu terus berjalan sehingga pada suatu ketika yang menang adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Karena pada saat itu tubuh Aisyah sudah mulai besar sehingga agak susah dibawa larinya. Rasulullah SAW seperti itu. Bagaimana beliau berusaha untuk menyenangkan istri beliau. Yang kedua, hal yang harus diberikan seorang suami kepada istrinya, kewajiban yang harus diperhatikan seorang suami kepada istrinya adalah hendaknya sang suami ini sabar atas celaan yang mungkin saja terjadi dari istri. Atau kalau seorang suami ini mendapatkan kekhilafan, kesalahan dari istrinya, maka hendaknya dia bersabar. Terkadang suami melihat dari istrinya sesuatu yang tidak dia sukai. Seorang suami capek sore atau malam hari pulang dari kantornya, kemudian mendapati kondisi rumah masih berantakan. Terkadang secara spontan emosi ini langsung muncul. Maka seperti itu, kita harus berpikir bagaimana cara mengekspresikan emosi yang mungkin saja menghinggapi seorang suami. Bersabar terhadap hal-hal negatif yang didapatkan seorang suami dari istrinya. Rasulullah SAW bersabda, la yafraq mu'minun mu'minah. Janganlah seorang mukmin itu membenci seorang mukminah. Janganlah seorang suami itu membenci seorang istri. In kariha minha khuluqan. Karena bisa jadi dia memang membenci salah satu perangai, salah satu tata cara, akhlak yang dimiliki oleh istrinya itu. Tetapi kemudian jawabannya adalah radhiya minha akhar. Bisa jadi dia tidak suka dengan salah satu perangai, tetapi bisa jadi juga di sana ada perangai baik yang dimiliki oleh seorang istri. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Kalau kita terkadang tidak nyaman dengan salah satu hal yang dimiliki oleh istri kita, maka kita harus memikirkan
banyak sekali di sana hal-hal yang baik yang dimiliki oleh seorang istri. Sehingga kemudian kalau kita mendapati hal-hal yang tidak menyenangkan dari istri, maka hendaknya kita bisa memaafkan istri kita. Kalaupun kita berusaha untuk meluruskannya, seperti tadi sudah saya sampaikan, harus dengan cara yang paling baik. Istausu bin nisa'i khairan. Begitulah kata Rasulullah SAW. Berikanlah nasihat kepada wanita dengan cara yang paling baik. Istausu bin nisa'i khairan. Fa innahunna khuliqna min dila'. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fid dila'i a'lahu. Dan sesungguhnya sesuatu yang paling bengkok ialah sesuatu yang terdapat pada tulang rusuk yang bagian paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau berusaha meluruskannya, maka tulang itu akan bengkok. Wa in taraktahu lam yazal a'waj. Kalau engkau biarkan, maka dia akan terus bengkok. Fastausu bin nisa'i khairan. Maka kalau ingin memberikan nasihat kepada istri, kepada wanita, maka berikanlah nasihat dengan cara yang paling baik. Kita tidak cuma dituntut untuk berbuat baik kepada istri kita, tetapi kita ternyata juga dituntut untuk bersabar ketika kita mendapati sesuatu yang tidak baik dari istri kita. Dan ini adalah bentuk kesabaran yang bisa diberikan seorang suami kepada istrinya. Yang ketiga, kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah hendaknya suami menjaga dan memelihara istri dari segala sesuatu yang bisa menurunkan kehormatan yang dimiliki oleh sang istri. Sekali lagi, karena istri ini adalah amanah. Tadinya istri kita itu bukan siapa-siapa kita. Setelah kita nikahi, istri kita menjadi tanggung jawab kita masing-masing suami. Sehingga kita harus menjaga istri kita. Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang bisa menjatuhkan kehormatannya. Dan ini mencakup semua hal. Bagaimana dia berpakaian. Maka tidak dibenarkan seorang suami membiarkan istrinya menggunakan pakaian-pakaian seronok yang tidak baik. Pakaian-pakaian yang menampakkan aurat. Membiarkan istrinya keluar dengan dandanan yang menor. Atau membiarkan istrinya keluar tanpa izin. Membiarkan istrinya berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram. Yang mana hal ini sesungguhnya kalau kita mau benar-benar berpikir akan menjatuhkan kehormatan wanita. Apalagi di zaman kita seperti ini. Sekarang ini korban eksploitasi yang paling besar adalah para wanita. Salah satunya adalah karena andil para suami, yang mana mereka para suami tidak mau menjaga istri-istri yang mereka miliki. Sehingga suami di sini harus benar-benar memperhatikan bagaimana istri saya berpenampilan. Masing suami harus melihat bagaimana istrinya berpakaian. Bagaimana istrinya berinteraksi harus diperhatikan. Kalau kemudian mendapati sesuatu yang negatif, hendaknya sang suami segera meluruskan, menasihati, mengingatkan sang istri sehingga kemudian dia mau kembali kepada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, kalau kita perhatikan apa yang telah diajarkan oleh Islam ini sangat luar biasa. Islam ini agama yang ingin benar-benar menjunjung derajat wanita ke dalam derajat yang paling tinggi. Kita bisa lihat wanita dalam Islam diberikan pakaian yang paling bagus, jilbab, pakaian yang besar. Kenapa? Agar lebih mudah dikenal dan agar mereka tidak diganggu, digoda. Pakaiannya terhormat. Kemudian wanita ini tidak boleh sembarangan pergi. Kalau dia mau pergi keluar dari rumahnya, hendaknya izin kepada suami. Kalau belum menikah, izin kepada ayahnya. Kalau mau bepergian jauh, dia harus ditemani oleh mahramnya. Subhanallah, kalau kita mau sedikit berfilosofi, kita bisa lihat apa yang terjadi pada sebutir jeruk ini. Sama-sama jeruk,
dengan jenis yang sama, dengan harga yang sama, tetapi kemudian nilai jual 2 jeruk ini bisa berbeda. Kapan? Kalau 2 jeruk ini mendapatkan bungkus yang berbeda dan ditempatkan pada tempat yang berbeda. Padahal sama-sama jeruk dengan jenis dan harga beli yang sama, tetapi harga jualnya bisa berbeda. Satunya tidak dibungkus dengan bungkus yang bagus, dijualnya di emperan pasar. Satunya dibungkus dengan bungkus yang bagus, diletakkan di etalase yang dingin, kemudian dijual di supermarket. Harga jualnya akan berbeda. Jauh lebih mahal jeruk yang dijual di supermarket. Padahal aslinya sama. Harga belinya sama. Jenisnya sama. Dari daerah yang sama. Maka Islam ingin benar-benar mengangkat derajat wanita. Derajat para istri. Tidak berpakaian kecuali pakaian yang menutup aurat. Tidak keluar kecuali dengan restu dari suaminya. Tidak sembarangan berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram. Dengan seperti itu, maka nilai seorang wanita akan diangkat setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat derajat wanita, maka kemudian wanita ini akan menjadi wanita yang terhormat di hadapan manusia. Yang keempat, kewajiban suami yang lain adalah masing-masing suami berkewajiban untuk mengajari istrinya dengan nilai-nilai dasar yang ada dalam agama Islam. Atau kewajiban seorang suami untuk mengajari dan mengenalkan istrinya dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam secara umum. Contoh nilai-nilai dasar, ajaran-ajaran dasar yang ada dalam Islam adalah bagaimana kita melaksanakan sholat, bagaimana kita melaksanakan puasa. Kalau kita ingin melaksanakan haji, bagaimana kita haji. Itu harus diajarkan oleh suami kepada istrinya. Seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, tetapi kemudian setelah pernikahan dia mendapati, ternyata istriku ini kok belum bisa melaksanakan sholat dengan baik. Maka kemudian sang suami berkewajiban untuk berusaha mengajari istrinya. Atau dalam hal-hal umum, bagaimana seorang istri bermuamalah, berinteraksi dengan tetangga. Kalau sudah punya anak, bagaimana seorang istri mendidik anaknya. Ini harus diajarkan oleh suami kepada istrinya. Kalau kemudian sang suami merasa tidak memiliki kemampuan, saya kan bukan ustadz, saya tidak bisa membaca kitab-kitab bahasa Arab, saya tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk yang diajarkan oleh Islam, maka cara yang paling mudah adalah mengajak sang istri untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim, menghadiri pengajian, mengenalkan istri dengan ajaran-ajaran Islam. Kita harus yakin bahwa seorang istri semakin dia faham dengan ajaran-ajaran Islam, maka fahamnya istri dengan ajaran Islam ini akan memperbaiki kondisi keluarga. Kita harus yakin hal itu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan dari seorang hamba, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan hamba tersebut dengan nilai-nilai yang ada dalam agama Islam. Dan ini suami harus yakin. Sehingga kalau ada kesempatan waktu luang, ajak istrinya untuk menghadiri majelis-majelis ta'lim. Kalau istri kita mendatangi majelis ta'lim itu, mendengarkan apa yang disampaikan oleh para asatidah, para kiai, para syekh, dan kemudian mendengarkannya, mempraktekannya, yakinilah, insya Allah nanti istri akan berubah menjadi baik, dan kebaikan ini juga akan berimbas kepada kebaikan yang didapatkan dalam keluarga. Dan kalau kemudian keluarga ini semuanya baik, satu keluarga baik, keluarga dua baik, keluarga tiga baik, keluarga empat baik, maka yang terjadi nanti adalah lahirnya masyarakat yang sangat baik. Masyarakat yang memperhatikan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim mengingatkan para laki-laki, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro,
dari siksa api neraka. Yang mana neraka itu waquduhan nasu wal hijarah. Yang mana neraka itu bahan dasarnya terbuat dari manusia dan bebatuan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau seorang suami memiliki waktu luang, ajak istrinya mendengarkan pengajian. Kalau kemudian sang suami tidak memiliki waktu luang, cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan membelikan VCD, DVD, pengajian-pengajian, sehingga kemudian istrinya bisa mendengarkan pengajian meskipun dia tidak mendengarkan pengajian itu secara langsung. Apalagi sekarang sarana media sudah sangat banyak sekali. Radio dakwah banyak ada di mana-mana, televisi dakwah ada di mana-mana. Sehingga ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Sehingga di sini peran suami untuk benar-benar memperhatikan hal ini akan diuji betul. Bagaimana peran masing-masing suami bisa menjalankan peran sebagai pimpinan rumah tangga. Mengatur rumah tangganya, berusaha memikirkan terus kebaikan yang ada dalam rumah tangga. Yang kelima, secara khusus, kewajiban seorang suami adalah memerintahkan istrinya untuk senantiasa memperhatikan sholat. Kalau tadi adalah mengajari nilai-nilai yang khusus atau umum dalam agama Islam. Kalau ini secara khusus, sang suami memperhatikan sholat yang dilakukan oleh istrinya. Kenapa sholat ini mendapatkan porsi yang lebih dari ibadah yang lain? Karena memang kedudukan sholat dalam Islam sangatlah tinggi. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat ini sebagai rukun kedua dari agama Islam. Al-Islamu an tasyhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa an tuqimas shalah. Rukun kedua dalam Islam adalah wa an tuqimas shalah, dan hendaknya kalian melaksanakan sholat. Dalam hadis yang lain, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun atas 5 pondasi. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa iqamis shalah. Melaksanakan salat. Dan begitu juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu min a'malihi yaumal qiyamah salatuhu. Amalan pertama yang akan dihitung, dimintai pertanggungjawaban dari masing-masing hamba kelak di akhirat adalah sholat. Ida soluhat najaha wa aflah. Kalau sholatnya dia baik, niscaya dia akan selamat dan beruntung. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga karena sholat ini memiliki kedudukan khusus dalam agama Islam, maka hendaknya sang suami senantiasa berusaha memonitor, mengawasi, memperhatikan sholat yang dilakukan oleh istrinya. Kapan dia melaksanakan sholat? Apakah sudah memperhatikan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya apa belum? Gerakannya sholat sudah benar apa belum? Ini harus dimonitor. Kalau kemudian sang suami mendapati istrinya belum maksimal dalam melaksanakan sholat, maka diajari. Kalau ternyata sang suami, saya ingin mengajari tapi saya tidak mampu, hadirkan ustazah ke rumah atau ajak istri ke majelis ta'lim agar kemudian sang istri bisa tahu bagaimana dia melaksanakan sholat dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha ayat 132, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha." Dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Ini perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua agar kita senantiasa memperhatikan sholat yang dilakukan oleh keluarga kita. Yang keenam, kewajiban suami yang lain adalah hendaknya sang suami mengizinkan istri ketika istri ini ingin memenuhi keperluannya. Contohnya, ketika sang istri dalam momen-momen tertentu ingin melaksanakan sholat di masjid. Karena, hadirin yang berbahagia, kaum muslimin, dimanapun Anda berada, kalau seorang wanita, sholatnya itu ternyata yang paling bagus adalah di rumah. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki
Kalau ingin melaksanakan sholat 5 waktu, yang paling bagus adalah di masjid. Kalau wanita, yang paling bagus adalah di rumah. Seperti sabda Rasulullah SAW, la tamna'u ima Allahi masajidallah. Dan jangan engkau larang wanita untuk datang melaksanakan sholat di masjid. Kemudian beliau mengatakan, wa buyutuhunna khairun lahun. Tetapi rumah mereka itu lebih baik untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tetapi kalau dalam momen-momen tertentu kita dapati istri kita ingin melaksanakan sholat di masjid, maka kita tidak boleh melarang. Kalau rumahnya dekat, kita biarkan dia pergi ke masjid. Selama dia menggunakan pakaian yang layak, tidak menggunakan wangi-wangian. Atau dalam momen-momen tertentu, terkadang kita mendapati istri kita ingin pulang ke rumah orang tua. Maka kita sebagai suami harus perhatian. Kok sudah berapa bulan, sekian bulan, istriku tidak sowan kepada orang tuanya. Saya sekarang memiliki waktu luang, mau saya antarkan untuk pergi ke orang tuanya, untuk silaturahim menjenguk orang tuanya. Atau seorang istri katakanlah memiliki hajat bertemu dengan temannya wanita yang lain. Tolong suamiku, tolong bi, tolong ayah, saya ingin ketemu dengan teman di sana, tolong diantarkan. Hendaknya suami juga mengantarkan. Kita perhatikan apa kebutuhan seorang istri kita. Dia ingin katakanlah belanja di suatu tempat, kita antarkan. Kalaupun kita tidak mampu untuk mengantarkan, tidak memiliki waktu untuk mengantarkan karena kesibukan tertentu yang tidak bisa ditinggalkan, maka bisa kita wakilkan dengan mahram. Meskipun yang paling baik adalah mengantarkan. Karena kalau katakanlah suami sengaja memilihkan waktu tertentu untuk istrinya, mengantarkan dia pergi ke rumah orang tuanya, mengantarkan dia untuk belanja, mengantarkan dia ke rumah temannya, yang seperti ini ternyata bisa menambah rasa cinta. Keluarga akan semakin harmonis. Istri akan semakin sayang kepada suaminya. Kita perhatikan yang seperti itu. Karena hal seperti ini juga menjadi kebutuhan sang istri. Kewajiban yang lain yang harus diperhatikan oleh seorang suami adalah hendaknya seorang suami jangan sekali-kali menyebarkan aib, kekurangan yang dimiliki oleh istrinya. Terkadang memang kita dapati, dan itu sudah banyak terjadi dalam sebuah rumah tangga, sang istri mendapati ternyata, sang suami mendapati ternyata istrinya ini memiliki sesuatu yang dianggap negatif. Dari sisi khuluk, apa yang ada dalam tubuhnya atau akhlaknya. Cara dia tidur, cara istri tidur, katakanlah, cara istri berpakaian, dan seterusnya. Kadang tidak mengenakan. Yang seperti ini harus ditutup rapat. Tidak boleh disebarluaskan, tidak boleh diceritakan kepada siapapun. Karena hakikatnya kehormatan seorang istri itu adalah cermin dari kehormatan seorang suami. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis beliau yang sahih, "Man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutup aib seorang muslim, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Itu kalau yang ditutup adalah aibnya saudara muslim yang lain, maka tentu aibnya istri ini lebih berhak untuk ditutup. Tidak latah menceritakan kekurangan yang dimiliki oleh istrinya. Istriku ini orang yang tidak bisa mengatur keuangan. Istriku ini kerjaannya cuma main HP. Istriku ini kerjaannya cuma ngerumpi. Istriku ini nggak bisa masak. Istriku ini nggak bisa mendidik anak. Ini adalah contoh-contoh perkataan yang biasa sering kita dengar. Tetapi ternyata ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa seorang suami tidak mampu untuk menutupi kekurangan yang dimiliki oleh sang istri. Apalagi kalau itu berkaitan dengan hubungan yang dilakukan oleh suami istri, hubungan ranjang yang dilakukan oleh suami istri. Ini tidak boleh diceritakan kepada siapapun orangnya. Harus ditutup rapat. Karena sekali lagi, istri adalah kehormatan bagi seorang suami. Kehormatan istri adalah kehormatan suami. Yang kedelapan,
yang masuk dalam kategori kewajiban yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah hendaknya sang suami melibatkan istri dalam keputusan-keputusan yang menyangkut urusan rumah tangga. Mulai dari pemberian nama, meskipun itu menjadi hak seorang suami, tetapi melihatkan istrinya. Cara yang paling baik dalam memberikan nama anak itu, meskipun itu menjadi hak mutlak sang suami, tetapi cara yang paling bagus menurut saya, yang selama ini saya ketahui adalah hendaknya sang suami ini memilih beberapa nama. Katakanlah mereka diberikan karunia anak laki-laki, maka sang suami memilih 10 nama anak laki-laki yang dia senangi. Kemudian 10 itu ditawarkan kepada istrinya. Kalaupun dia memilih nomor 1, nomor 2, nomor 3, maka sesungguhnya nomor-nomor itu adalah nomor-nomor yang sudah dikehendaki oleh sang suami. Kalaupun anaknya perempuan juga seperti itu. Sang suami memilih 10 nama anak perempuan yang dia sukai. Nanti kalau istrinya memilih salah satu, maka nama yang dipilih oleh istri itu juga nama yang disukai oleh sang suami. Kemudian memilihkan sekolah. Hendaknya sang suami melibatkan sang istri. Sekolah mana yang bagus. Masalah keuangan harus senantiasa terbuka, diajak musyawarah. Bahkan dalam masalah menu makanan, kalau ternyata ada ketidakcocokan, yang istri sukanya pedas, yang suami sukanya manis, maka itu harus dimusyawarahkan. Jangan sampai masalah-masalah yang sepele seperti ini bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dalam rumah tangga. Sang suami melibatkan istri dalam hal-hal yang berkaitan dalam rumah tangga. Jangan diputuskan sendiri. Mau beli tanah, mau beli sepeda motor, mau beli mobil, hendaknya sang istri diikutkan. Sehingga kemudian istri merasa terlibat. Kalau kemudian istri merasa dilibatkan, maka dia akan memiliki kecenderungan yang lebih untuk menjaga harta yang dimiliki oleh keluarga tersebut. Yang terakhir, di antara kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah apabila ternyata suami ini memiliki memiliki lebih dari satu istri, maka hendaknya sang suami ini bisa berbuat adil kepada semua istri yang dia miliki. Adil dalam memberikan tempat tinggal, rumah, adil dalam memberikan pakaian, adil dalam memberikan makanan, adil dalam jatah tidur. Ini semuanya harus diperhatikan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis beliau, "Man kana lahu imra'atan," barang siapa memiliki 2 istri, famala ila ahadihima, tetapi kemudian suami ini lebih condong kepada salah satu dari 2 istrinya ini, dunal akhar, dengan mengalahkan istri yang lain, jaa yaumal qiyamah, maka suami itu akan datang besok di hari kiamat, wasyikuhu ma'il, dalam keadaan miring. Karena dia di dunia lebih mengutamakan salah satu istrinya, maka kemudian di akhirat dia datang dalam kondisi miring. Tidak bisa berjalan lurus. Maka bagi siapapun di antara kita yang memiliki lebih dari 2 istri, maka hendaknya dia bisa berbuat adil kepada masing-masing istrinya. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan beberapa kewajiban yang harus dilakukan seorang istri kepada yang harus dilakukan seorang suami kepada istrinya. Berikutnya kita jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sini. Ada banyak pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, saya mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu berusaha, tapi saya tetap tidak berhasil membuat suami saya untuk sholat 5 waktu. Apa saya salah kalau saya terlalu nyuruh suami saya? Ya, ini kebalik. Seharusnya yang memerintahkan dan mengingatkan sholat 5 waktu ini suaminya. Tetapi kalau ternyata faktanya justru suaminya yang harus diingatkan, maka ingatkan terus, Bu. Ingatkan terus suaminya. Ibu harus yakin bahwa setiap kali ibu mengingatkan suami untuk melaksanakan sholat, saat itulah ibu telah mendapatkan kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Li'an yahdiya bika rajulan wahidan khairun laka min humri na'am.
Kalau ternyata kemudian nanti suami ibu mengingat kembali dan kemudian menjadi orang yang paling perhatian dengan sholat, maka itu adalah kebaikan yang besar yang ibu dapatkan. Maka ingatkan terus suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, saya dengan suami saya lagi bertengkar. Masalahnya bulan kemarin saya bersama suami saya pulang ke kampung halaman suami saya. Kami berdua belum dianugerahi anak, tapi tidak ada masalah untuk itu. Tapi keluarga suami saya sering bertanya pada saya, bagaimana ini sudah 3 tahun tapi belum dapat anak. Terus saya jawab belum dapat rezeki dari Allah. Tapi yang ditanya itu cuma saya terus. Mereka tidak tanya kepada suami. Ini bagaimana Ustaz? Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita harus tahu bahwa hal besar yang dihadapkan dari seorang laki-laki dan wanita ketika telah melaksanakan pernikahan adalah buah hati anak. Tetapi kita juga harus tahu bahwa Allah itu paling tahu dengan keadaan diri kita. Allah paling tahu dengan kondisi kita. Benar, memang anak itu sebuah anugerah yang paling besar bagi mereka yang sudah melaksanakan hubungan rumah tangga, bagi mereka yang sudah membina rumah tangga. Tetapi kita harus tahu bahwa Allah memilihkan sesuatu yang paling pas untuk kita. Bisa jadi saat ini kita belum mendapatkan keturunan. Tetapi kita harus ingat di sana banyak sekali anugerah lain yang Allah berikan kepada kita. Jangan kemudian, meskipun ini sangat berat, tetapi jangan kemudian semuanya dianggap gelap. Semuanya terasa hampa ketika kita sudah menikah 3 tahun, 5 tahun, tetapi kemudian anak yang kita tunggu tidak juga datang. Jangan semuanya dianggap berat. Sekali lagi, meskipun ini berat, jangan semuanya dianggap gelap. Kita harus sadar di sana banyak kenikmatan lain yang Allah berikan kepada kita. Dan yang paling penting adalah kita tidak putus asa. Senantiasa berusaha. Yang pertama, yang paling bisa kita lakukan adalah konsultasi kepada dokter. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Yang paling tahu tentang masalah kehamilan reproduksi ini adalah dokter. Maka kita tanya kepada mereka, konsultasikan. Dan bapak atau ibu jangan cemas. Ada di sana orang-orang yang telah lebih lama lagi membina rumah tangga tetapi terlambat mendapatkan karunia anak. Ada yang saya pernah ketemu dengan orang sampai 15 tahun baru memiliki momongan. Ada yang sampai 10 tahun, ada yang sampai 7 tahun. Maka usahakan terus. Tetapi kalau kemudian Allah mentakdirkan belum memberikan rezeki keturunan kepada kita, kita tidak boleh putus asa. Yakini bahwa inilah yang paling baik untuk kita, dan saat ini juga Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya telah memberikan banyak kenikmatan lain kepada kita semua. Ustadz, kalau istri sudah mati rasa, dia munafik, tidak jujur, sudah 2 bulan kami pisah. Sang suami hendaknya dalam kondisi seperti ini melihat apa yang menyebabkan istri melakukan hal tersebut. Kalau ternyata permasalahannya dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang sulit untuk diselesaikan, maka sebaiknya pisah saja. Misalkan faktanya sekarang ini kita penghasilannya 2 juta contohnya, tetapi istrinya mintanya 10 juta, pokoknya mintanya 10 juta. Kita nggak akan bisa mendapatkan uang sebanyak itu tiap bulannya. Kalau ternyata istrinya nuntut terus, kita sadarkan, kita ingatkan tidak mampu, ya tidak ada jalan lain kecuali berpisah. Dan perpisahan ini mungkin yang lebih baik untuk keluarga tersebut. Apalagi kalau kemudian dalam masalah yang berkaitan dengan hal-hal yang prinsip dalam ajaran Islam. Istri tidak mau sholat, istri diperintahkan untuk menutup auratnya, meskipun sudah dibuat tahapan-tahapan oleh suami tetapi tidak mau berubah, bahkan menjelek-jelekan, maka perlu dipikirkan lagi untuk
memperbaiki hubungan rumah tangga sehingga didapatkan hubungan rumah tangga yang lebih baik lagi. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menikah dengan laki-laki yang tidak sholat. Bagaimana hukumnya ya Ustadz? Jika saya tinggalkan, apa saya berdosa? Yang saya sesali, saya sudah punya anak. Bantu saya ya Ustadz. Ulama berbeda pendapat dalam masalah sholat. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa orang muslim yang meninggalkan sholat, maka dia telah dianggap keluar dari Islam. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa orang yang meninggalkan sholat, dia telah melakukan sebuah dosa besar, meskipun dosa besar itu tidak mengeluarkannya dari agama Islam. Tetapi ibu, seperti tadi yang saya sampaikan pada penanya yang pertama, kalau kita mendapati suami kita seperti ini, maka kita ingatkan berkali-kali, kita ingatkan berkali-kali. Kalau kita tidak mampu, maka kita konsultasikan, kita bawa kepada ustadz siapa, ustadz fulan, kiai fulan, syekh fulan untuk mengingatkan suami tersebut. Insya Allah nanti kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak akan bimbing suami ibu biidznillah taala. Kalau ternyata itu menyebabkan ketidaknyamanan, apalagi kalau suaminya melakukan hal yang lain, maka diingatkan kepada suaminya bahwa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang sangat negatif dalam ajaran Islam, dan kemudian nanti bisa dijelaskan kembali resiko-resiko yang bisa terjadi. Dengan seperti itu nanti insya Allah suami akan sedikit-sedikit sadar. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, suami saya pendiam, gimana caranya supaya saya sabar? Nah, kalau diamnya ini dalam hal-hal yang bagus, ya dibiarkan saja. Karena memang kalau orang pendiam itu malah lebih bagus. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia bertutur kata yang baik atau dia diam. Sehingga para ulama mengatakan bahwa al-asl fil lisan, hukum asal untuk lisan ini hendaknya diam. Kecuali kalau orang yang memiliki lisan itu berkeyakinan perkataannya itu akan baik. Pada saat itu dia boleh mengucapkan perkataan yang baik tersebut. Kalau ibu ternyata memiliki suami yang pendiam, karena dia ingin menahan dari hal-hal yang negatif, maka ini adalah kenikmatan. Maka dibiarkan saja ibu. Biarkan suaminya diam, mudah-mudahan itu adalah yang terbaik. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana sikap saya terhadap suami yang selalu berbohong dari sejak pertama kali nikah sampai sekarang sudah 20 tahun. Sudah 27 tahun. Tapi suami senantiasa berbohong, sudah diingatkan berkali-kali tapi tetap saja tidak berubah. Kalau kita mendapati seperti ini, kalau kemarin kita mengingatkannya dengan logika pemahaman, kita ingatkan dengan hadis-hadis. Di internet banyak, kita bisa ketik, misalkan di internet itu, di Google misalkan, atau yang lainnya, larangan berbohong. Kemudian kita tunjukkan kepada suami. Atau kalau kemudian kita tidak mampu untuk melakukan seperti itu, kita sekali ngajak kepada suami untuk, ayah, Bapak, ayo kita ikut pengajian. Kemudian kita saat pengajian itu bertanya lewat selembar kertas kepada ustadznya, kepada kiainya tentang bohong, sehingga kemudian sang suami akan mendengar. Karena memang bohong ini sangat tidak baik. Iyyakum wal kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yaghdibu wa yataharra al kadziba hatta yuktaba indallahi kadzaban. Jauhilah kebohongan, karena sebenarnya kebohongan ini bisa menyeret pelakunya ke dalam keburukan, dan keburukan akan menyebabkan pelakunya masuk neraka. Dan ada seorang hamba yang senantiasa bohong dan terus-menerus bohong, sehingga dia dicap di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pembohong. Maka kita perlu mengingatkan kepada suami dalam kondisi yang seperti ini, sehingga dia mau meninggalkan kebohongan yang sampai saat ini senantiasa dia lakukan. Pertanyaan banyak sekali, ini menjawab pertanyaan yang terakhir karena terbatasnya waktu.
Ustadz, bagaimana hukumnya di awal pernikahan kita sempat mau cerai, tapi sekarang sudah harmonis. Bagaimana hukumnya? Disyukuri. Disyukuri. Karena mungkin dulu di awal-awal ada ketidakcocokan. Sifatnya yang kemarin sangat bagus kok sekarang negatif, sehingga kemudian timbul cekcok. Tapi kemudian sekarang ini sudah harmonis. Ya itu sangat disyukuri, dan mudah-mudahan keluarga bapak atau keluarga ibu senantiasa diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kami jawab, banyak sekali di sini, tetapi karena keterbatasan waktu, ini yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Apabila ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ada kesalahan dari saya sendiri, dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufiknya untuk kita semua. Mudah-mudahan ini bisa kita lanjutkan di kemudian hari, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada masing-masing kita untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Kelihatannya sederhana, tetapi ternyata rumah tangga itu sangat sulit dan membutuhkan konsentrasi yang besar, sehingga harapan masing-masing kita tentu bisa membina rumah tangga yang baik, bisa membina rumah tangga yang bahagia. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا